Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring untuk mata pelajaran komputer akuntansi bagi siswa kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Kodean. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pengerjaan siklus akuntansi PJ Diksi Jaya dengan menginputkan transaksi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Sebelum mulai menginputkan transaksi, terlebih dahulu akan saya jelaskan modul apa saja yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang ada di jurnal umum dan juga di jurnal penyesuaian. Untuk mencatat transaksi yang ada di jurnal umum, kita dapat menggunakan 3 modul. Yang pertama adalah modul banking, kemudian sales, dan yang terakhir adalah purchase. Untuk modul pertama yang akan kita bahas adalah modul banking. Modul ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan rekening kas, baik menggunakan cek ataupun kartu kredit. Pada bagian spend money, kita dapat mencatat berbagai transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kemudian pada bagian receive money, kita dapat mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Kemudian pada bagian transaction journal, kita dapat mengecek jurnal yang telah kita inputkan. Kemudian untuk modul yang kedua adalah modul sales. Modul ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa atau penjualan barang dagang, kemudian mencatat retur penjualan dan penerimaan yang berkaitan dengan penjualan tersebut. Pada modul ini kita dapat menggunakan enter sales untuk mencatat penjualan, baik itu penjualan jasa ataupun penjualan barang dagangan. Kemudian pada bagian receive payment, kita dapat menginputkan transaksi penerimaan piutang usaha. Kemudian pada bagian transaction journal, kita dapat mengecek jurnal yang baru saja kita inputkan. Kemudian untuk modul yang ketiga adalah modul purchase. Modul ini dapat kita gunakan untuk mencatat transaksi pembelian dan juga pembayaran utang kepada supplier. Pada modul ini, kita dapat menggunakan enter purchase untuk mencatat transaksi pembelian, dan kita dapat menggunakan pay bills untuk membayar utang usaha kepada supplier. Kemudian, pada bagian transaction journal, kita dapat mengecek transaksi yang baru saja kita inputkan. Untuk modul yang terakhir adalah modul account. Modul ini dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat melalui modul banking, sales, ataupun purchase. Contohnya adalah saat mencatat jurnal penyesuaian. Untuk mencatat jurnal penyesuaian, kita dapat menggunakan menu Record Journal Entry. Kemudian, pada bagian Transaction Journal, kita dapat mengecek jurnal yang baru saja kita inputkan. Demikian penjelasan untuk modul apa saja yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya, kita akan mulai menginputkan transaksi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Kita mulai pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Desember 2020, membayar sebagian utang usaha kepada PT Explora sebesar 4 juta rupiah. Untuk modul yang akan digunakan yaitu kita pilih purchase, kemudian kita pilih pay bills. Setelah itu, kita pilihkan suppliernya, yaitu PT Explora. Kemudian, karena tidak ada nomor bukti, jadi pada bagian nomor bukti kita kosongi saja. Dan untuk bagian tanggal, kita ganti menjadi tanggal 2 Desember 2020. Kemudian, pada bagian amount kita isikan 4 juta rupiah. Kemudian klik tab. Dan pada bagian memo, kita dapat menggantinya menjadi membayar sebagian utang usaha. Kemudian, pada bagian ini kita dapat mengeklik pada bagian Amount Apply sebesar 4 juta. Kemudian kita klik tab dan pastikan bahwa out of balance-nya sudah 0. Jika sudah yakin, kita klik record, kemudian klik cancel, dan kita lihat ke transaction journal. Kita pilih yang all, dan kita masukkan tanggalnya menjadi
tanggal 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Setelah itu akan muncul jurnal seperti ini, yaitu utang usaha di debit sebesar 4 juta dan kas di kredit sebesar 4 juta. Untuk nama suppliernya adalah PT Explora. Kita lanjutkan untuk transaksi yang kedua, yaitu transaksi tanggal 4 Desember 2020, membayar angsuran hutang kepada Bank BRI dengan rincian hutang pokok sebesar 2 juta dan bunga sebesar 250.000. Untuk modul yang akan kita gunakan adalah modul banking, kemudian kita pilih spend money, dan pastikan teks inklusifnya mati. Kemudian pada bagian nomor bukti kita kosongi karena di soal tidak ada. Kemudian pada bagian tanggal, di sini kita ganti menjadi tanggal 4 Desember 2020. Kemudian pada bagian amount, di sini diisi dengan seberapa besar kas yang kita keluarkan, yaitu sebesar 2.250.000. Kemudian pada bagian memo kita dapat mengisinya menjadi membayar angsuran hutang kepada Bank BRI. Kemudian pada bagian account, di sini kita dapat memilihnya menjadi hutang bank, use account. Kemudian untuk nominalnya kita masukkan 2 juta. Kemudian untuk yang akun kedua adalah akun beban bunga. Use account. Nominalnya adalah 250.000. Kemudian klik tab dan pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0. Kemudian jika sudah selesai kita klik record dan cancel. Setelah itu kita bisa mengeceknya melalui transaction journal, pilih yang all. Nah, di jurnal tanggal 4 di sini kita dapat mengetahui bahwa utang bank telah kita bayarkan sebesar 2 juta dan beban bunga 250.000. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 2.250.000 rupiah. Jika sudah, kita klik close. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 5 Desember 2020. Membeli perlengkapan pada PT Aksi seharga 3.125.000, dibayar tunai 1.125.000, dan sisanya akan dibayar bulan Januari 2021. Karena sebagian dibayar secara tunai, maka kita akan menggunakan modul banking, dan kita akan menggunakan spend money. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa teks inklusifnya sudah mati dan kita pilih suppliernya yaitu PT Aksi. Kemudian untuk nomor buktinya kita kosongi dan tanggalnya kita masukkan tanggal 5 Desember 2020. Untuk amount, di sini kita tuliskan kas yang harus kita keluarkan yaitu 1.125.000. Kemudian kita klik tab. Pada bagian account di sini kita masukkan akun perlengkapan. Kemudian kita tuliskan nominalnya sebesar 3.125.000. Kemudian kita klik tab, tab, tab. Dan untuk akun yang kedua, karena sebagian dibayar secara kredit, maka kita pilih utang usaha. Kemudian kita klik tab dan pastikan out of balance-nya adalah 0. Jika sudah, kita klik record dan cancel. Kemudian kita dapat mengeceknya di transaction journal. Kita pilih yang all. Pada tanggal 5 Desember 2020, kita membeli perlengkapan seharga 3.125.000 dengan dibayar secara tunai sebesar 1.125.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari
masuk ke utang usaha sebesar 2 juta. Jika sudah, kita klik close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 7 Desember 2020, membeli peralatan kantor secara kredit pada PT Anugrah sebesar 6.750.000. Untuk modul yang kita gunakan, kita akan pilih purchase, kemudian enter purchase. Pastikan teks inklusifnya mati dan kita pilih suppliernya, yaitu PT Anugrah. Kemudian untuk nomor buktinya kita kosongi dan untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 7 Desember 2020. Untuk keterangannya kita dapat mengisinya menjadi membeli peralatan kantor. Kemudian klik tab dan akunnya sudah otomatis akan terpilih peralatan kantor. Kemudian kita masukkan nominalnya yaitu 6.750.000. Klik tab dan balance due-nya adalah 6.750.000. Jika sudah, klik record. Kemudian jika ada spelling kita ignore saja. Kemudian cancel. Dan kita lihat di transaction journal, kita pilih yang all. Pada tanggal 7 Desember 2020, kita membeli peralatan kantor seharga 6.750.000 dan kita gunakan akun utang usaha kredit 6.750.000. Jika sudah, kita klik close. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 10 Desember 2020, membayar sebagian utang usaha kepada PT Anugrah sebesar 3.500.000 untuk transaksi pada tanggal 28 November 2020. Karena membayar utang usaha, maka kita akan menggunakan menu Pay Bills. Kemudian kita pilih suppliernya yaitu PT Anugrah. Use supplier. Kemudian untuk tanggalnya kita masukkan 10 Desember. Untuk amount-nya kita masukkan 3.500.000. Karena pada transaksi ini perusahaan membayar transaksi pada tanggal 28 November 2020, maka pada bagian amount apply di sini kita klik 3.500.000, kemudian kita klik tab, out of balance-nya sudah 0, kita klik record, kemudian cancel. Setelah itu kita bisa lihat di transaction journal, pilih yang all, tanggal 10 Desember 2020, kita membayar utang usaha sebesar 3.500.000. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk transaksi yang selanjutnya kita akan kerjakan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengakses Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.